Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dermawan Kusumajaya, berasal dari UPBJ Palembang dengan NIM 051039213. Saya berada di Kelurahan Petanang, Kecamatan Lubuk Linggau 1, Kelurahan Kota Lubuk Linggau. Nah, di sini saya menjalani praktek unit 1 analisis model distribusi dan transportasi. Saya sudah berada di tempat petani. Boleh perkenalkan Pak, nama Bapak? Andika. Andika ya Pak? Iya. Nah, di sini Pak, saya ingin langsung untuk mewawancarai sebentar Pak. Boleh. Nah, di sini untuk yang pertama, identifikasi alur rantai pasok ya Pak ya. Oke. Nah, siapa saja pemasok utama bahan baku atau komponen dalam usaha Bapak? Pemasok utama saya, di samping memang saya mempunyai kebun yang sudah luas, juga dipasok oleh masyarakat sekitar yang mempunyai tanaman kelapa yang sama. Seperti itu. Jadi masyarakat terlibat langsung juga sebagai pemasok utama di usaha yang saya miliki. Oh, begitu ya. Ya. Oke, lanjut ya Pak ya. Bagaimana Bapak memilih dan menjaga hubungan dengan pemasok? Tidak banyak secara atau tekniknya. Yang penting kerjasama yang saya jalani itu transparan, fair gitu loh. Jadi tidak juga mempersulit masyarakat atau warga. Semua apa yang masyarakat atau warga berikan, pasokan apapun jenisnya, entah itu ukuran yang besar, entah yang kecil, tetap saya terima apapun bentuknya. Itu cara saya menjaga agar para pemasok ke saya itu terus terjalin dengan baik. Lanjut ya Pak ya. Apakah ada tantangan dalam memperoleh bahan baku secara tepat, waktu, dan berkualitas? Tantangannya atau kendalanya tidak terlalu signifikan ya. Yang jelas itu terkendala karena cuaca satu, kemudian hama, itu yang paling penting, cuaca dan hama, sehingga terkadang membuat pemasok yang dari luar atau dari masyarakat lah berkurang terhadap atau sesuai permintaan kebutuhan besar seperti itu. Nah, di sini Pak, kita lanjut ke sistem produksi ya Pak ya. Iya. Nah, untuk yang pertama, apakah semua produk Bapak diproduksi secara in-house atau ada pihak ketiga yang terlibat? 80% in-house atau saya sendiri, mengingat kebun yang saya miliki sudah lumayan lebar ya, lebih kurang kalau tidak salah itu hampir 4 hektar. Namun di sisi lain saya juga mempunyai pihak ketiga atau itu tadi masyarakat atau pemasok. Gunanya ya ketika permintaan pasar melonjak tinggi, ada pasokan dari masyarakat yang bisa membantu. Di sini Pak, kita lanjut. Apakah Bapak memiliki strategi khusus untuk meningkatkan efisiensi produksi? Strategi khusus sepertinya tidak ada ya, mengingat ini kebutuhan pasar itu setiap hari itu selalu ada seperti itu. Bahkan seperti akhir tahun atau mendekati lebaran itu pasti meningkat seperti itu. Jadi tidak ada treatment khusus sih masalah efisiensi atau dan lain-lainnya. Hanya saya jalani saja seperti biasa saja, natural saja seperti itu. Jadi tidak ada efisiensi khusus. Iya Pak ya. Nah, lanjut di sini Pak, kita lanjut ke distribusi ya Pak ya. Iya. Nah, apakah Bapak menggunakan distributor regional atau langsung pengecer? Saya menggunakan distributor juga langsung juga. Jadi memang kita menyiapkan dua choice ya. Karena memang kita menggunakan distributor langsung yang memang notabene jauh dari cakupan desa kita seperti itu, seperti desa tetangga yang memang dibutuhkan distributor seperti itu. Dan juga saya mengecer secara langsung seperti pribadi, apalagi khususnya di desa saya atau di kelurahan saya itu jelas tidak membutuhkan distributor. Oke, lanjut ya Pak ya. Bagaimana produk didistribusikan ke pelanggan?
Produk didistribusikan tadi ya seperti itu tadi. Ya, kita langsung ke pengecer langsung ke pasar, kita berikan ke memang yang notabene sudah menjadi pelanggan kita. Jadi ketika si stok barang ini sudah menghuni, sudah ada, kita langsung sebarkan ke pasar-pasar. Kemudian ke desa-desa tetangga kita langsung hubungi si distributor bahwasanya bahan baku sudah siap untuk diedarkan ke pasar. Nah, untuk kriterianya Pak dalam memilih mitra distribusi itu bagaimana? Kriterianya tidak terlalu khusus ya. Yang penting memang kriteria yang saya pilih itu orang yang memang yang pertama bisa dipercaya baik oleh saya sendiri ya, kemudian yang paling utama oleh masyarakat. Karena apa? Kepercayaan masyarakat itu bisa menarik atau menambah daya tarik untuk saingan, untuk jual beli hal-hal yang seperti ini. Apalagi notabene di luar sana pemasok bahan baku kopra ini bukan hanya saya, di daerah lain atau di desa-desa tetangga juga banyak. Jadi tidak ada hal yang khusus, yang penting orangnya transparan dan bisa dipercaya. Seperti itu saja sih. Oke. Nah, di sini Pak kita memasuki ke konsumen akhir. Oke. Nah, kira-kira siapa target konsumen utama produk Anda, Pak? Jelas itu pasar yang paling utama, karena kalau menjajak ke daerah seperti itu hal-hal yang lebih besar lagi ya selain pasar, misalkan kita produkan keluar itu kita belum ada jaringan. Jadi kita fokuskan saja sekarang ini hanya ke pasar-pasar saja, baik di dalam kelurahan tersendiri pun di kelurahan atau desa-desa tetangga seperti itu. Lanjut. Di sini Pak kita masuki ke identifikasi aliran dalam rantai pasok. Ya. Nah, aliran produk ya Pak ya. Ya. Bagaimana produk berpindah dari pemasok ke pabrik, lalu ke distributor atau pengecer Pak? Jadi tidak ada ibaratnya alur yang sulit, cuman bahasanya seperti produk itu sudah ada atau bahan baku itu sudah ada dengan kita, sudah terkumpul, dan itu langsung kita distribusikan ke para distributor atau ke pasar. Jadi tidak ada sebenarnya langkah-langkah yang alur yang seperti apa, itu tidak ada, hanya alurnya ya seperti itu saja. Jadi ketika bahan baku kita cukup, kita langsung edarkan dan para distributor langsung kita berikan berapa butuhnya dan seperti itu. Nah, di sini Pak kita memasuki aliran keuangan ya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana Pak pembayaran dilakukan antara pelanggan atau pengecer, distributor dan pemasok? Jadi kalau masalah pembayaran, kalau untuk di sistem pasar ya, kita kan langsung ke pasar itu ke bukan pengepul, tepatnya ke pedagang ya. Itu langsung, jadi gitu. Jadi langsung dibayar Pak? Iya betul. Jadi kita tidak menggunakan sistem ibaratnya seperti makanan yang kita titipkan. Ya, jadi enggak seperti itu. Jadi kita memberikan ke pasar itu, jadi si pihak pasar atau si pedagang di pasar itu atau si distributor lah bahasanya, dia langsung membayar dengan jumlah yang kita keluarkan seperti itu. Jadi urusan masalah pembayaran dengan masyarakat, penjualannya naik atau turun itu bukan lagi urusan kita. Jadi kita hanya memasok dengan jumlah yang diminta oleh distributor seperti itu. Jadi di bawah atau si pedagang meminta misalkan berapa banyak, misalkan 10 kilo, maka 10 kilo itu kita hargain berapa misalkan. Misalkan harganya 100.000 misalkan, mereka si pedagang atau si distributor itu wajib hukumnya langsung membayar 100.000 itu. Jadi langsung, jadi tidak ada istilahnya oh saya menitipkan ini ke pasar nanti pembayarannya seperti itu nanti potongnya berapa persen. Saya tidak menggunakan sistem seperti itu. Jadi langsung cash ya Pak ya. Betul, jadi saya langsung menggunakan sistem cash. Lanjut ya Pak ya. Untuk masuk ke pertanyaan efektivitas dalam memenuhi permintaan. Nah, bagaimana Bapak memastikan bahwa produk tersedia sesuai kebutuhan pelanggan? Kalau cara memastikannya itu ya itu hal yang menurut saya sulit ya. Kenapa? Karena ya namanya juga barang seperti ini ya, bukan diproduksi oleh tangan manusia gitu. Jadi
tidak bisa diidentifikasi, namun kita bisa ibaratnya bisa kita netralisir harus seperti itu dengan cara pembagian kuotanya gitu loh. Jadi contoh seperti ini, permintaan dari distributor A dan B, misalkan mereka meminta barang itu 10 kilo dan 10 kilo, namun keadaan barang cuma ada 10 kilo, otomatis dong tidak mungkin kan kedua distributor sudah 10 dan 10 otomatis 20, sedangkan kita hanya ada 10 kilo, otomatis kita efisiensikan, kita bagi dua seperti itu loh. Jadi itulah cara-caranya, karena mengidentifikasi jumlah bahan baku kopra ini tidak bisa, tidak dalam arti kata tidak A1 gitu, tidak pasti, kecuali kita memproduksi seperti barang, benar kan? Kalau barang ibaratnya seperti kita memproduksi cangkir atau piring, kita bisa prediksi ya jumlahnya seperti ini. Namun kopra ini tidak bisa seperti itu. Ketika menghadapi musim pancaroba, wah itu sudah menghadapi dari musim yang memang berganti, kemudian dari hama yang tidak bisa menentukan pasal produksi kopra ini sama atau balance, tidak bisa. Jadi terkadang tuh perubahan cuaca itu penting, apalagi terkadang pasokan dari masyarakat juga belum tentu bisa banyak menutupi kebutuhan pasar seperti itu. Oke, lanjut ya Pak ya. Ya. Di sini kita memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan transportasi ya Pak ya. Iya, Nah, untuk karakteristik produk ya Pak ya. Apakah sifat produk misalnya mudah rusak atau tahan lama kan? Nah, kira-kira mempengaruhi pilihan mode transportasi apa itu Pak? Kalau memang yang namanya kopra ya namanya juga barang ini, maksudnya barang sajinya atau transportasi yang saya gunakan seperti apa ini? Misalnya nih Pak, untuk produknya kan, Ya, misal produknya itu tahan lama atau enggak Pak? kalau Seperti produk kopranya. kopra ini tidak juga sebentar seperti buah masak, juga tidak juga lama seperti diberi pengawet. Jadi ya bisa mungkin ketahanannya bisa 1 minggu, bisa lah ketahanannya 1 minggu. Namun itu tadi transportasi untuk yang kita gunakan, yang sering kita pakai atau kita gunakan, yaitu kendaraan ya seperti roda 4 seperti untuk menjangkau jarak-jarak jauh seperti itu, disebutkan jarak-jarak jauh seperti itu. Lanjut ya Pak ya. Ya. Nah, di sini Pak, untuk yang terakhir kita memasuki dalam biaya ya Pak ya. Iya. Nah, seberapa besar Pak biaya transportasi mengurangi kebutuhan pemilihan metode transportasi Pak? Kira-kira biaya transportasi itu berapa Pak? Biaya transportasi sekali berangkat kah memberangkatkan barang seperti itu ya. Kalau biaya transportasi itu tidak bisa dipatok ya, karena dia berdasarkan bukan tonase tapi seperti ibaratnya mungkin hampir mirip dengan tonase kali ya. Jadi kalau seandainya gini, kalau kita pakai mobil ibaratnya mobil pick up seperti itu, kalau dia cuman setengah pick up yang memang sudah dikasih pagar, itu biayanya berbeda dengan kita membawa yang memang full gitu loh. Jadi tidak bisa diprediksi ya, minimalnya 300 lah, 300 minimalnya, namun maksimalnya ya tergantung. Tapi sejauh pengetahuan saya, selama saya mengirim itu ya terkadang banyak, terkadang sedikit, namun yang paling sedikit itu sekali keberangkatan ke distributor ya, yang jarak jauh, tapi ini ya, yang jarak jauh ya, ke kelurahan yang jauh ya di sebelah ya, itu minimalnya 300.000. 300-an ya Pak ya? Iya, 300.000 gitu loh perjalanan. Nah, kayaknya Pak, ini sepertinya sampai di sini ya Pak ya, pertanyaan wawancara kita di sini ya Pak ya. Oke. Nah, terima kasih ya Pak ya sudah mengizinkan saya untuk wawancara sebentar ya Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.